Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang saya sangat prihatin. Apa yang disampaikan dalam kajian itu dipotong-potong mengakibatkan salah faham kepada orang-orang yang mendengarkan. Maka oleh karena itu, untuk kebenarannya bagaimana tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini, kita perlu tabayun sehingga kita mendapatkan bagaimana sebenarnya yang disampaikan itu. منه شفاء للصدور برهانه بين السطور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan umur, kesempatan sehat kepada kita semuanya. Semoga kesehatan yang Allah berikan, kesempatan umur yang Allah berikan menjadikan diri kita semuanya semakin hari semakin taat kepada Allah, taqarruban wa ta'abudan ilallah, kita semakin hari semakin baik. Para pemirsa, media adalah sesuatu yang bersifat netral, yang pemanfaatannya itu sangat-sangat bergantung. Ketika media itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, akan membawa kebaikan, manfaat bagi orang banyak, bagi kehidupan sosial. Tetapi ketika media itu dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, memberitakan sesuatu yang tidak baik, memuat sesuatu yang tidak baik, maka akan berakibat tidak akur, kadang bahkan berantem satu dengan yang lain karena sebab media yang dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak baik. Belakangan ini ada seorang ustadz yang majelis taklimnya, kajiannya dihadiri oleh belasan ribu. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ustadz itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Banyak dihadiri oleh orang-orang yang ingin mendapatkan manfaat ilmu yang disampaikan dan kemudian direkam, diupload di Instagram, kemudian di YouTube, dan juga di media televisi. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang saya sangat prihatin. Karena apa yang disampaikan dalam kajian itu dipotong-potong, kemudian diringkas, yang ringkasannya itu mengakibatkan salah faham kepada orang-orang yang mendengarkannya. Maka oleh karena itu, untuk kebenarannya bagaimana tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini, kita perlu tanyakan kepada beliau, kita tabayun sehingga kita mendapatkan bagaimana sebenarnya yang disampaikan itu. Berikutnya coba kita temui Ustadz Adi Hidayat dan kemudian kita bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Subhanallah. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah Ustaz. Ini tadi di kantor lagi duduk-duduk di Dewan Dakwah, kemudian saya kepengin ketemu gitu. Alhamdulillah Ustaz ada di rumah, kepengin bincang-bincang sesuatu Ustaz. Saya dikabari ada yang mau datang, maka saya simpan kursi satu nih. Ternyata Alhamdulillah. Ini. Gimana? Silakan. Jadi siapin Ustaz ya. Ya alhamdulillah. Ya, kursi masjid. Kursi masjid ini. Baik Ustaz. Alhamdulillah, sesudah tadi merenung-renung itu di kantor di Dewan Dakwah. Dari apa yang saya dengar, saya lihat di Instagram atau di YouTube, itu subhanallah, media ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain, sesuatu yang diupload itu ada sesuatu yang merasa saya tidak nyaman, merasa perlu untuk nanyakan langsung sama Ustadz ini. Kenapa? Karena di masyarakat sesudah dengar apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat, ternyata itu adalah potongan-potongan kajian. Sehingga menimbulkan ketidakakuran antara orang Islam satu dengan yang lain karena mensikapi hal itu. Gimana Ustadz sebenarnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, yang pertama, dalam segala hal yang Allah tetapkan, pasti ada hikmah-hikmah terbaik yang dapat kita ambil ibrahnya untuk memperbaiki diri, sekaligus melahirkan kemaslahatan
dalam berkehidupan. Yang pertama, kita bersyukur bahwa saat ini di Indonesia hampir di setiap sudut-sudut kota, desa, bahkan wilayah ada semangat di masyarakat muslim kita khususnya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap agama dan berlomba-lomba mengisi majelis ilmu. Yang kedua juga itu sekarang alhamdulillah didukung dengan maraknya media-media yang hasil-hasil kajian pun dapat dinikmati secara live. Misal kita ada Akhir TV ya, juga ada yang lain Madani TV dan sebagainya. Di saat kajian berlangsung di Bekasi bisa dinikmati di tempat lain. Bahkan itu pun sarananya bisa diulang kembali untuk disimak dengan adanya media-media yang kemudian bisa merekam dan menampilkan itu. Dan sekarang menjadi sosial di masyarakat ya, YouTube, Instagram dan sebagainya. Tentu pertama saya bahagia karena itu bisa menjadi sarana pertama untuk bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan. Tapi sekaligus Ustaz Anduri, seperti antum pahami saya tidak bermaksud menggurui ya. Jadi kita saling mengecek aja. Kadang-kadang mengingatkan itu penting untuk bisa memberikan sisi keilmuan dan jiwa kita. Saat bersamaan juga Allah menguji dengan sisi semua itu tingkat keimanan kita dan nilai hasil pembelajaran kita. Apakah itu baik atau barangkali perlu menyesuaikan dan perlu mempelajari lagi dengan lebih dalam dan lebih mulia. Contoh misal, tadi apa yang antum tanyakan, bagaimana menyikapi potongan-potongan video yang menyebar. Itu kan bisa ada dua. Bisa yang kontennya positif, ya, memotong di saat yang tepat dengan niat yang baik. Yang kedua, bisa kontennya negatif, memotong untuk mengambil celah-celah tertentu yang dengan itu bisa menghadirkan persoalan di masyarakat. Maka dua hal ini kita sikapi dulu dengan pandangan iman dan pandangan akal yang kita padukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama ini nggak ada masalah. Jelas orang berniat baik, menyebarkan kebaikan, itu kaidahnya kan selesai. Artinya innamal amalu binniyat, segala hal yang dikerjakan kembali pada niatnya. Dia niat baik, maka tidak ada persoalan dalam kebaikannya. Kemudian dia menyebarkan, dapat pahala bagian darinya. Nabi menyampaikan man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itu kita sudah pahami bersama. Tapi yang kedua ini yang menarik. Ya, ini bisa menghadirkan dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, saya tidak bicara kepada keramaian dulu, ya, tapi lebih kepada ujian keimanan pada kita. Untuk menguji apakah kita bisa mengamalkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan atau tidak. Kata Allah kan begini, Quran surah ke-49 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang merasa punya iman. Nah, kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, berarti ayat itu akan mengukur indikator kekuatan iman kita. Kalau kita merespon dengan baik, iman kita kuat. Kalau kita menyalahi isi ayat, berarti menunjukkan iman kita lemah. Kata Quran, jika ada seseorang yang bermasalah, ya, fasik, ya, menyimpang dari ketentuan agama, dia datang bawa berita. Dia sebarkan hal yang tidak penting, atau dia sebarkan hal-hal yang bisa memicu keramaian di masyarakat, provokasi, ya, memicu perpecahan dan sebagainya. Nah, ada pertama dari Quran kepada kita. Perhatikan saking lembutnya Quran. Kita tidak harus langsung menuduh dia, tapi kita klarifikasi video itu, ya, dari mana sumbernya. Ya, kata Quran jangan langsung dikomentari. Ya, tiba-tiba kita caci maki, kita komentari, kita begini. Tidak, itu ujian buat kita. Disitulah kekuatan iman kita diuji. Orang-orang yang imannya kuat, dia ketika datang seperti itu, dia lihat ini hal biasa, tinggal cek aja. Ya, lihat full videonya, seperti apa gambarannya. Kemudian disandingkan, jika memang apa yang dipotong itu nilainya sama secara substansi dengan yang utuh masalahnya, misalnya, tinggal kita berikan respon yang sesuai. Kata Quran, berikan hikmah. Ya, ajak pada kebaikan, berikan nasihat, sehingga dengan nasihat yang baik itu dia bisa kembali pada kebaikan. Tapi di situ akan didapati tingkat keimanan kita di sisi yang kedua. Ini golongan-golongan yang suka rame nih. Ada yang upload yang tidak jelas, langsung ribut, caci maki, begini, tidak dicek dulu kebenarannya. Maka ini menunjukkan sifat kelemahan iman di dalamnya. Adapun yang kedua, pengupload jelas. Jika dia memang hanya ingin menghadirkan keramaian, apalagi memecah belah, provokasi, maka dia tidak sekedar berdosa dengan perbuatannya, tapi juga menanggung dosa orang-orang yang menikmati keburukan yang ia kerjakan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menginisiasi kemudian hal-hal yang buruk dalam nilai-nilai keislaman. Ya, nilai keislaman itu misalnya ibadah yang tidak ada, kan? Atau ada ketentuan Islam dia selewengkan. Tiba-tiba oleh orang lain dinikmati itu, dikerjakan,
Ya, maka kata Nabi, dia mendapatkan bagian dosa orang-orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti yang pertama agar melihat kajian lengkap dari apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat itu, sehingga akan melihat kalimat berikutnya sesudah potongan itu sebenarnya seperti apa gitu ya, sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang utuh tentang sebenarnya apa yang disampaikan itu. Saya beri gambaran gini misalnya, saya dapat tautan sedang ramai Ustadz Adi menghukumi yang tidak maulid dan maulid itu kafir, keluar dari Islam. Wah, itu kan luar biasa dahsyat itu. Dahsyat kelirunya, dahsyat akibatnya, dan dahsyat juga fitnahnya. Ya, padahal itu kan potongan satu kalimat yang dikutip dari satu yang utuh sehingga menimbulkan persepsi berbeda. Saya kasih gambaran gini Ustaz Abduri. Kalau ada yang mengatakan saya bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kemudian kalimatnya dipotong begini, misal diupload, aku bersaksi tiada Tuhan, sampai situ. Berarti kan dia menyaksikan dirinya, ya, menyampaikan pesan yaitu ateis, tiada Tuhan, ketika dipotong sampai situ. Bagaimana dampaknya ketika diketahui masyarakat? Nah, itu kan? Dan yang paling menarik, yang mengupload itu motivasinya mengajak orang lain hijrah. Hijrah itu kan berpindah pada keadaan yang baik, yang Allah sukai. Ini kan yang berbahaya, dia mengajak hijrah, tapi pada ketentuan yang Allah tidak sukai. Tadi situ melibatkan orang banyak, awam datang mencemooh, caci maki, saling berselisih. Saya khawatir itu masuk dalam kategori hadis yang disebutkan di hadis Muslim. Ini saya bawa kitabnya nih. Ini jilid pertama, Sahih Muslim. Saya beli ini di Kairo, di belakang Husainiyat. Dulu teman saya Sandi Rizki di Al Azhar mengantar saya 26 Juli ini, ya, di halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6 sampai 7. Nanti antum bisa lihat. Saya sebutkan itu karena ada ramai juga di media sosial. Nah, itu termasuk itu Ustadz, selain tentang maulid tadi, Ustadz Adi Hidayat itu Ustadz palsu, Ustadz Adi Hidayat itu apa yang disampaikan kitab Sahih Bukhari halaman sekian, kemudian baris kesekian, di sebelah pojok ini, itu bohong gitu. Gimana sih ceritanya? Coba Ustadz. Ada dua hal gini ya. Pertama gini, kalau kita dicela dan kita tidak merasa punya celaan, kita nggak usah marah. Marah pada sesuatu yang tidak ada, buang energi, kan? Dan yang uniknya begini, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Saya Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan. Bagaimana saya bisa berlepas diri dari celaan? Kan? Yang kedua, kita berpikir sehat. Ya, berpikir sehat. Jika ada seseorang yang mengatakan itu salah, kan tinggal dibandingkan. Ada yang mengatakan saya sudah cek kitabnya, kitab yang sama, tahun yang sama, kan? Kemudian posisi yang sama, monggo, ini kitab saya, kitabnya masih ada 9 jilid, di jilid yang pertama, dibelinya sekian, waktunya sekian, halamannya ada, antum bisa cek. Bahkan saya barusan tadi menulis, ya, untuk menunggu waktu saja, kemudian saya upload gambar-gambar. Saya katakan begini, kalau Anda punya kitab yang mungkin berbeda, silahkan datang. Tempat saya di Masjid Al-Ihsan, PTM VJS, kajian kami hari sekian, silahkan datang. Tiketnya, akomodasinya saya tanggung. Datang, ayo, barangkali mungkin bisa merojaah sama-sama. Anda baca hadis, saya simak, saya baca hadis, Anda simak. Kan kita bisa kelihatan, dengan itu kita bisa saling bersinergi. Untuk apa sih mengupload sesuatu yang tidak jelas, ya? Jadi itu gambaran yang pertama. Saya ingin kembali lagi ke hadis ini. Nabi sampaikan akan tiba di akhir masa orang-orang yang gemar berdusta, bahkan disifati seperti Dajjal, sifat dustanya. Jadi begitu dia datang ke publik, dia memunculkan berita dusta untuk memecah belah masyarakat. Kata Nabi, kalau Anda dapati orang seperti itu, hati-hati dengan mereka, jauhi mereka, karena ada potensi-potensi buruk dari apa yang dibawa oleh mereka. Tapi saya lebih memilih mendoakan. Barangkali dengan doa itu bisa melembutkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Ustadz An-Nuri saya ingin menganjurkan juga kepada seluruh masyarakat, kita ini diberi kecerdasan oleh Allah. Cerdas itu anugerah, tapi menggunakan kecerdasan itu pilihan bagi kita, ditempatkan di mana cerdas itu. Untuk menghadirkan ayat-ayat Allah atau untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Kata para ulama, ada orang tahu bahwa dia tahu, ada orang tahu bahwa dia tidak tahu, ada orang tidak tahu bahwa dia tahu, ada yang keempat, ada orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang bodoh, dia tidak tahu kalau dia bodoh. Sekarang ada yang kelima di zaman ini. Ada orang bodoh, dia tidak tahu bahwa dia bodoh dan ngajak orang lain untuk berbuat bodoh. Itu yang bahaya. Terima kasih
Ustaz, apa yang disampaikan mudah-mudahan ini menjadi rasa penasaran saya, rasa prihatin saya dengan keadaan masyarakat ini menjadi tabayun yang mencerahkan kepada masyarakat. Kalau boleh saya menyampaikan, saya ingin mengajak pada para ustadz yang juga barangkali jadi panutan dari jamaahnya. Jika ada perbedaan pendapat, akan lebih baik kalau kita itu bertemu, diskusi, dibandingkan kita kemudian seakan berselisih dan mengumbar itu ke publik sehingga membuat umat itu bingung. Kan kasihan umat yang sedang belajar itu. Mereka awam ingin belajar. Ya bahkan saya mau mengusulkan begini. Itu kan sedang ramai tahzir ini tahzir itu. Kenapa nggak begini aja? Yang ustadz ditahzir, ayo kalau boleh saya undang tuh kita kumpul. Terus yang nahzir juga kumpul. Ayo kita duduk sama-sama. Maunya apa? Apa yang dipersoalkan? Mungkin kita bisa bersepakat untuk tidak saling mencela satu dengan lainnya. Kan itu mulia. Saya tidak menemukan kalimat di Quran untuk saling mencela. Bahkan dalam hadis tidak saya temukan sama muslim harus berlomba untuk saling mencela. Saya kira itu. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz tadi atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi saudara-saudara kita, bagi jamaah yang sedang berselisih dan mendatangkan keberkahan bagi semuanya. Wa iyyak. Ya, iya Ustaz. Wa iyyak. Insya Allah Ustaz, kalau ada sesuatu yang salah secepatnya saya juga akan sampaikan, saya juga akan tabayun dan kemudian menyampaikan sesuatu begitu. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi bincang-bincang saya, tabayun saya dengan Ustaz Adi Hidayat. Harus diingat oleh kita semuanya adalah setan punya kerja 24 jam. Allah jelaskan, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha. Sesungguhnya yang diingini oleh setan selama 24 jam itu adalah menanamkan rasa tidak suka, rasa benci antara satu dengan yang lain. Kemudian munculnya berikutnya adalah ketika kebencian itu ada pada hati seseorang, permusuhan dan pertikaian akan terjadi. Ketika itu terjadi, itulah yang memang diingini oleh setan. Maka oleh karena itu, jangan pernah terbesit di hati kita rasa tidak suka, rasa benci kepada seseorang. Karena hakikatnya ketika kita benci kepada seseorang, tidak suka dengan seseorang, itu kita sudah terjebak dengan program setan. Mudah-mudahan tabayun ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan bermanfaat untuk kita semuanya dan kaum muslimin pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.